Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3251. Diana perlahan melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan matanya yang menggoda. Namun, tatapan tajam tampak di wajahnya saat dia memelototi Harvey. Fakta bahwa dia datang jauh-jauh ke sini membuatnya tampak seperti takut Cynthia tidak akan menghadiri perjamuan itu. Setelah menyadari hal itu, senyum mendalam muncul di bibir Harvey. Aku mengundangmu ke perjamuan demi kita, Cynthia. Bagaimana kamu bisa begitu kasar? Ekspresi Diana memburuk ketika melihat Cynthia menarik-narik lengan Harvey dengan penuh kasih sayang. Jika Tuan Muda Burton tahu bahwa kamu membawa orang luar, dia akan marah. Akan ada konsekuensinya. Tuan Muda Burton. Harvey menatap Diana dengan rasa penasaran setelah mendengar nama itu. Dia menyadari bahwa Cynthia mengajaknya agar bisa dijadikan tameng. Namun, dia tidak marah karenanya. Ansel mengatakan bahwa orang-orang dari India kemungkinan besar terlibat dalam jebakan yang menimpanya. Meskipun seolah-olah mereka hanya mengejar Cynthia, bisa jadi Harvey adalah target utama mereka. Wajar jika Harvey dijadikan tameng dalam situasi seperti ini. Cynthia tersenyum hangat, seolah tidak memahami maksud Diana. Lagi pula ini hanya pertemuan. Harvey itu kakak iparku dan juga sahabatku. Tentu saja aku membawanya. Diana memelototi Harvey dengan dingin. Sebagai anggota Barata Business Council, dia tentu pernah mendengar tentang Harvey. Dia juga tahu bahwa teman Frankie, August, mengalami kerugian besar karena Harvey. Ditambah lagi, dia pernah bertemu Lilian sebelumnya. Lilian mengatakan bahwa Harvey hanya memanfaatkan status dan wewenang Mandy untuk pamer. Harvey bahkan harus menyerahkan Hearthstone Corporation ketika Mandy marah padanya. Diana tidak menyangka Harvey masih berpegang pada Cynthia setelah diusir dari keluarga. Dia datang ke sini demi Cynthia. Tidak boleh ada kesalahan. Diana tidak bisa menahan rasa marahnya setelah melihat Harvey. Sepertinya Nona Lee tidak terlalu menyukaiku. Ujar Harvey sambil tersenyum tipis, menyadari tatapan dingin dari Diana. Aku tidak akan menghentikan kalian untuk bersenang-senang jika itu masalahnya. Aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan pergi kalau kamu tidak ikut. Kata Cynthia keras kepala sambil mengedipkan mata. Mari kita mampir ke restoran saja. Masuklah. Perjamuan akan segera dimulai. Diana segera memotong ucapan Cynthia, dia tidak punya pilihan selain membawa Cynthia ke perjamuan malam itu. Dia membuka pintu mobil sambil memainkan ponselnya. Meski prestasi Harvey di kota itu cukup mengejutkan, Diana tidak terlalu peduli setelah mendengar apa yang disebut Lilian sebagai kebenaran. Terlebih lagi, pembawa acara pesta, Ellie Burton, langsung tertarik pada Cynthia sejak pandangan pertama. Ellie adalah seorang Vaisya dan salah satu bawahan terpercaya Frankie dalam Dewan Bisnis Barata. Statusnya sangat luar biasa. Di India yang penuh dengan tradisi magis, sistem kasta sangat penting dalam menentukan status sosial. Sebagai seorang Vaisya, Ellie berasal dari garis keturunan para pengusaha. Otoritas mereka sangat mengesankan, bagaimanapun juga, mereka berasal dari keluarga bangsawan. Bab 3252. Bukan hanya Ellie yang tinggi dan tampan, tapi Diana juga bisa merasakan aura khusus darinya. Dia tahu bahwa Ellie adalah seorang elit pada pandangan pertama. Keluarga Ellie juga dianggap cukup kaya di India. Keluarga itu mengkhususkan diri dalam membuat obat generik. Ellie menjadi talenta top sejati dengan mengikuti jejak keluarganya. Dikatakan bahwa dengan kekuatan dan keahlian Ellie, dia akan memiliki pencapaian yang jauh lebih baik jika bukan karena sistem kasta yang membatasinya. Bahkan Frankie memandang Ellie. Frankie adalah wakil ketua Dewan Bisnis Barata. Pria seperti itu memandang Ellie sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Bagaimanapun, Harvey tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ellie. Ellie berada di liga lain. Diana percaya bahwa Harvey tidak berhak untuk mendekati Ellie, tidak peduli seberapa mengesankan Harvey sebenarnya.
Tapi setelah melihat Cynthia begitu bertekad untuk mengikuti Harvey kemanapun dia pergi, dia tidak punya pilihan selain membawa mereka berdua. Ayo masuk, kakak ipar. Cynthia merasa sedikit canggung setelah melihat ekspresi dingin di wajah Diana. Namun, dia benar-benar ingin mengenal orang-orang di lingkaran sosial atas Floodwell. Dia hanya merasa benar-benar aman dengan perlindungan Harvey. Cynthia segera menyeret Harvey ke kursi belakang. Diana membanting pintu hingga tertutup bahkan tanpa melirik Harvey. Dia menginjak pedal dengan marah, dan mobil melaju dengan raungan keras. Dia memarkir mobil di pintu masuk klub pribadi. Mereka berada di Floodwell, tetapi klub itu sendiri memiliki arsitektur bergaya Gangnam yang sangat otentik. Tempat itu tampak seperti halaman lain. Aliran sungai dan jembatan di sekitar tempat itu sudah cukup untuk menunjukkan kelasnya. Diana memberi isyarat agar Cynthia masuk ke dalam sebelum mengambil langkah di depan Harvey, menghalangi jalannya. Harvey Kan, apakah kau tidak memiliki kesadaran diri? Diana memelototi Harvey dengan dingin, wajahnya garang. Apa maksudmu dengan itu? Harvey bertanya dengan tenang. Wajah Diana menjadi gelap dalam sekejap. Apakah kau masih mencoba berpura-pura? Kau hanya mantan kakak ipar Cynthia. Kau bahkan tidak dapat berpegang teguh pada istrimu sendiri sekarang setelah dia menceraikanmu. Kau bahkan menggunakan otoritasnya hanya untuk pamer di sini. Jika bukan itu masalahnya, kau pasti sudah mati sejak lama. Apa hakmu untuk tetap bersama Cynthia? Apakah kau masih tidak mengerti alasanmu dikeluarkan dari keluarga Jin? Apakah kau berencana untuk mengambil saudara perempuan mantan istrimu untuk dirimu sendiri? Diana memandang rendah Harvey, dan bertindak seolah-olah dia sedang memberinya pelajaran yang bagus. Aku memperingatkanmu. Kau lebih baik menjauh dari Cynthia. Pria sepertimu tidak layak bersamanya. Harvey tersenyum tenang. Aku rasa itu bukan urusanmu untuk memulai. Bukankah kau sedikit terlalu usil? Itu bukan urusanku. Diana sangat marah mendengar kata-kata itu. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku teman baik Cynthia di sini. Aku tidak akan melihatmu menyeretnya ke bawah bas sialan itu. Bukan hanya kau tidak berhak mengejar Cynthia, tapi kau juga tidak pantas menjadi temannya. Kau adalah orang dari dunia yang sama sekali berbeda. Bab 3253. Aku membawa Cynthia ke sini untuk menemui tuan muda dari India. Bidi Yates juga setuju. Kalau kau muncul di sini, tuan muda pasti akan sangat tidak senang. Wajah Diana tampak sangat keras. Kau seharusnya tidak berada di sini. Ini $15. Naik taksi dan beli makanan sendiri. Anggap saja ini gratis. Diana kemudian mengeluarkan uang dari dompetnya dan mengayunkannya dengan arogan. Mata Harvey menjadi dingin. Ia hendak memasukkan uang itu ke mulut wanita menyebalkan tersebut ketika seseorang menginterupsi. Cynthia keluar segera setelah itu, mencegahnya melakukannya. Kamu masih belum masuk, Harvey. Dia memegang lengan Harvey, seolah takut dia akan melarikan diri begitu ada kesempatan. Harvey bilang dia merasa tidak enak badan, dan dia baru saja akan pergi. Kata Diana. Diana mengira Harvey ketakutan karena tidak bereaksi terhadap ancamannya. Ia lalu mengeluarkan lebih banyak uang dan melemparkannya ke arah Harvey. Apa $15 tidak cukup untukmu? Ini $140. Ambil saja. Tidak perlu membayarnya kembali. Diana merasa ia harus lebih murah hati dengan uang itu. Tak masalah berapa banyak yang ia berikan, asal Harvey segera pergi dari sana. Cynthia merasa sedikit khawatir. Apakah kamu merasa sakit, Harvey? Kenapa aku tidak membawamu ke rumah sakit? Tidak perlu. Aku merasa lebih baik setelah melihat wajah imut ini. Lagi pula, kau adalah pil ajaibku. Harvey tersenyum, tak peduli pada reaksi Diana. Ayo masuk ke dalam. Sudah lama aku tidak makan. Aku akan makan sendiri malam ini. Harvey dengan santai menggenggam tangan Cynthia lalu berjalan menuju klub. Wajah Cynthia memerah, tapi ia tak berkata sepatah kata pun, hanya menggenggam tangan Harvey lebih erat. Diana mendidih karena marah melihat kedekatan keduanya.
Ia hampir saja batuk darah saat itu juga. Dasar bajingan. Aku memberimu kesempatan. Kau akan tahu akibatnya ketika Tuan Muda Burton marah. Diana menggertakkan giginya sambil membayangkan Harvey dipukuli habis-habisan. Ia menarik napas dalam-dalam lalu melangkah masuk ke dalam klub. Sekelompok orang telah masuk ke ruang VIP terbesar di klub. Ruang itu bernama Gangnam Outskirts, dihias dengan rapi dan indah. Belasan pria dan wanita telah berkumpul di dalamnya. Mereka semua mengenakan pakaian mewah dan aksesori mahal untuk menunjukkan status dan kekayaan mereka. Kerumunan secara naluriah menoleh ketika melihat Diana dan rombongannya muncul. Tatapan mereka langsung bersinar. Dibanding wanita yang hanya berpura-pura melayani pria, Cynthia yang terlihat murni tampak jauh lebih menarik. Kamu baru sampai, Diana. Seorang pemuda ramah berjalan ke arah Diana dan memeluknya. Pria itu tampan dan bertubuh bagus. Ia mengenakan pakaian bermerek dari kepala sampai kaki. Lehernya dililit kalung emas setebal jari, seolah takut orang-orang tidak tahu betapa kayanya dia. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Burton. Saya bertemu orang bodoh di jalan, jadi sedikit terlambat. Bab 3254. Diana tersenyum manis, seolah siap berbaring tepat di atas Ellie. Saya sangat menyesal telah merusak kesenangan Anda dengan terlambat seperti ini, Tuan Muda Burton. Heh. Apa yang kamu katakan, Diana? Merupakan kehormatan bagiku untuk memilikimu di sini. Tidak masalah jika kamu sedikit terlambat. Ellie menyesap sampanyanya sebelum tatapannya yang membara jatuh pada Cynthia. Dan ini pasti Cynthia kan? Benar. Itu dia. Jawab Diana. Cynthia Zimmer dari cabang ke-9 keluarga Jin. Selain sangat terkenal di internet, dia juga seorang mahasiswa. Dia murni dan polos seperti anak kecil. Anda akan bersenang-senang malam ini, Tuan Muda Burton. Aku mengerti. Senang bertemu denganmu, Nona Zimmer. Ellie dengan senang hati mengulurkan tangannya, ekspresi penuh tekad di wajahnya. Aku Ellie Burton. Aku berasal dari keluarga Vaisya. Kamu mungkin tidak mengerti sistem kasta di negaraku. Mari aku jelaskan. Kami para Vaisya dilahirkan untuk menjadi pengusaha dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Kamu seharusnya bisa mengerti sekarang kan? Mari kita bergaul. Ellie menunjukkan senyum cerah dan gairah membara di matanya. Napasnya bahkan sedikit terlalu cepat. Seorang wanita semurni dan secantik Cynthia hampir tidak dapat diperoleh di India. Kalaupun ada, kemungkinan besar mereka berasal dari keluarga Brahmana atau ksatria. Ellie bahkan tidak punya hak untuk mendekati mereka. Itu sebabnya dia tidak bisa mengendalikan dorongan hatinya pada saat itu. Dia bahkan ingin menghancurkan Cynthia saat itu juga. Dia cukup puas dengan hadiah yang disiapkan Frankie untuknya. Halo, Tuan Muda Burton. Cynthia tidak mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Ellie, dia hanya tersenyum sambil memegang lengan Harvey. Senang bertemu denganmu. Biarkan aku memperkenalkanmu. Ini pacarku, Harvey. Cynthia juga tidak bodoh. Setelah mengalami semua pasang surut masyarakat, dia tahu persis bagaimana melindungi dirinya sendiri. Dia tidak ragu untuk mendorong Harvey maju sebagai tameng. Harvey. Tatapan Ellie berubah dingin, seolah dia mengenali nama itu. Pacar. Tanyanya dingin. Dia hanya bercanda dengan Anda, Tuan Muda Burton. Diana mengatakan yang sebenarnya dalam sekejap. Harvey adalah suami Mandy. Dia ada di sini hari ini sebagai perisai Cynthia. Lagi pula, seorang wanita luar biasa seperti Cynthia tidak akan pernah mengagumi pria simpanan seperti dia. Kerumunan tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang membayangkan bahwa seseorang seperti Harvey akan berani bergabung dengan pertemuan itu. Para wanita cantik memiliki ekspresi menghina di wajah mereka, seolah-olah perjamuan itu direndahkan karena penampilan Harvey. Beberapa bahkan menutup hidung mereka sambil mundur beberapa langkah, menghirup udara yang sama seperti Harvey tampak sangat menjijikkan bagi mereka. Diana cukup puas dengan reaksi penonton. Dia menatap Harvey dengan mata mencemooh.
Pria rendahan seperti Harvey tidak akan pernah cukup untuk Cynthia. Dia ingin bergabung dengan perjamuan. Apakah dia bahkan punya hak? Bab 3255. Oh, mantan suami. Sebuah perisai. Aku mengerti. Menarik. Ellie tampak seperti menyadari sesuatu. Ia memandang Harvey dengan mata menyipit, penuh penghinaan. Sebaiknya gunakan otakmu lebih sering. Lagi pula, seorang pria tahu kapan harus berhenti. Aku memperingatkanmu, jangan mencoba menjadi pahlawan. Jika tidak, manusia kelas rendah sepertimu akan mati dengan mengerikan. Kata-kata tenang Ellie dipenuhi dengan ancaman keras. Cynthia terpaku pada lengan Harvey, membuat Ellie sangat cemburu. Harvey pacarku. Seru Cynthia dengan tegas. Berhenti menghinanya. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Seorang wanita dari keluarga besar dan seorang pria. Mereka berasal dari dunia yang sama sekali berbeda, tetapi Cynthia terus mengatakan bahwa mereka bersama. Siapa yang akan percaya padanya? Berhentilah membuat lelucon bodoh seperti itu, Cynthia. Ellie tertawa meremehkan. Bagaimana kamu bisa menurunkan dirimu ke kelasnya? Dia tidak berhak bersama Dewi sepertimu. Benarkan semuanya. Kerumunan tertawa lagi mendengar kata-kata Ellie. Orang yang tidak berharga seperti itu mencoba untuk bersama seseorang di luar kemampuannya. Sungguh lelucon sialan. Berciuman. Sebelum tawanya mereda, Harvey segera memegang pinggang ramping Cynthia dan dengan ringan mencium bibirnya. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Sepertinya cukup mudah untuk bergaul dengan sang dewi, setelah semua. Senyum samar Harvey sudah cukup untuk membekukan kerumunan. Bajingan itu. Ellie mendidih karena marah, sampai-sampai dia akan batuk darah. Dia benar-benar tertarik pada Cynthia, tetapi Harvey menciumnya tepat di depan matanya. Rasanya seperti anjing liar baru saja menjilat kue ulang tahunnya yang berharga. Ellie benar-benar marah, niat membunuh di matanya terlalu jelas. Siapa itu Ellie? Dia dari keluarga Vaisya, keluarga yang menghususkan diri dalam menciptakan obat generik. Ia juga belajar yoga di bawah seorang guru besar dari India. Meski hanya seorang pengusaha, statusnya sangat tinggi. Selain wanita dari keluarga Brahmana dan Ksatria, dia bisa mendapatkan siapapun yang dia inginkan. Bahkan, ia pernah menjalin hubungan manis dengan banyak selebriti India. Setelah datang ke Floodwell bersama Frankie untuk memulai karir, semuanya berjalan sesuai keinginannya. Mereka memiliki semua yang mereka inginkan di telapak tangan mereka. Namun kini, dia kalah melawan seseorang pria simpanan. Pria terkutuk itu berani menantangku. Kapan semut sialan mendapatkan hak untuk melakukan hal seperti itu? Dia benar-benar punya keinginan untuk mati. Diana juga marah. Dia tahu Harvey hanyalah sebuah perisai, tapi tidak menyangka bahwa Harvey akan cukup berani untuk mencium Cynthia. Ini tidak bisa diterima. Wajah Cynthia merah padam. Dia tidak tahu bahwa Harvey berencana melakukan hal seperti itu. Dia benar-benar bingung, dipaksa memproses perasaannya yang campur aduk. Sekarang, apakah kau percaya bahwa dia milikku? Lagi pula, aku menceraikan kakaknya untuk bersamanya. Bab 3256. Kerumunan terkejut setelah mendengar kata-kata Harvey York. Mereka tidak percaya seorang wanita luar biasa seperti Cynthia Zimmer akan bersama pria yang tidak berharga. Harvey terkekeh, seolah-olah ia berencana untuk mengambil langkah lebih jauh untuk membuktikan dirinya. Aku tahu kalian tidak percaya padaku. Jika itu masalahnya, aku pasti bisa berbuat lebih banyak. Harvey memeluk pinggang Cynthia dan memberinya ciuman lagi. Kali ini, dia tidak benar-benar menyentuh bibir Cynthia. Ia hanya berciuman di panggung, seperti di film-film. Bagi yang menonton, pasangan itu tampak memiliki momen yang penuh gairah satu sama lain, tetapi pada kenyataannya, mereka hanya menyentuh pipi. Namun, meski begitu, tampilan ini cukup mengejutkan. Cynthia hampir pingsan. Dia tidak akan pernah bisa menjelaskan situasinya jika ibu dan saudara perempuannya tahu tentang ini. Dia tahu betul bagaimana reaksi Lilian Yates.
Dia tidak akan pernah membiarkan putrinya bersama beberapa sialan yang tidak berguna. Apalagi Harvey. Kau gila, bajingan. Kalian orang-orang dari negara Ha sebanding dengan sudra dari negaraku. Beraninya kau mencuri wanita Vaisya. Apa kau marah? Hanya seorang pria dengan status tinggi yang layak mendapatkan wanita cantik seperti itu. Apakah kau bahkan punya hak? Apakah kau bahkan layak? Bisakah kau bahkan mampu merawatnya? Kerumunan mengangguk serempak. India jauh berbeda dibandingkan dengan negara Ha. Para wanita di negara Ha mandiri. Tetapi wanita India, terutama yang cantik, hanyalah mainan bagi orang kaya dan berkuasa. Orang-orang kelas bawah tidak berhak memiliki wanita-wanita itu. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan kehilangan nyawa karena wanita dari kelas yang berbeda. Itulah mengapa pemuda itu mengatakan hal seperti itu. Harvey hanya menunjukkan senyum tipis. Orang-orang di negara Ha tidak rewel tentang hal-hal seperti kalian. Kami memiliki kebebasan di sini. Apakah aku layak atau tidak layak untuk Cynthia? Apakah aku bisa atau tidak bisa merawatnya? Atau apakah aku bisa melindunginya atau tidak? Itu bukan urusanmu sekarang kan? Diana Lee tertawa dingin. Apa yang kau coba katakan? Dia teman baikku. Bagaimana aku bisa membiarkannya diseret olehmu begitu saja? Apakah kau bahkan bertanya apakah dia bersedia menderita bersamamu? Apakah kau? Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak tahu apa-apa. Sebagai seorang pria, kau setidaknya harus tahu lebih baik. Diana memandang rendah Harvey. Menantu yang menumpang tidak mungkin memberi Cynthia kehidupan yang baik. Menilai dari situasi Harvey, dia mungkin tidak akan bisa memberi Cynthia rumah yang lebih besar, makanan enak, atau liburan ke luar negeri setiap tahun. Beraninya bajingan ini mengatakan bahwa ini adalah kebebasan mereka. Beraninya dia. Aku tidak butuh orang untuk menjagaku. Jawab Cynthia dengan nada lemah. Dia tidak keberatan. Bahkan, dia akan merawat Harvey sebagai gantinya. Namun bagi orang lain yang tidak memahaminya, mereka dipenuhi dengan penghinaan. Bab 3257. Kau dengar itu, nak? Nona Zimmer tidak membutuhkanmu untuk merawatnya. Dengarkan aku. Sebagai Vaisya India, meskipun aku tidak memiliki status setinggi itu, keluargaku masih memiliki ratusan dan jutaan dolar. Tapi aku masih berpikir aku tidak akan bisa merawat Nona Zimmer. Pemuda dengan potongan rambut bascut menunjukkan ekspresi lucu setelah melihat wajah percaya diri Harvey York. Karena kau berbicara begitu besar, kau pasti memiliki uang sebanyak itu kan? Aku ingin tahu kau berasal dari keluarga mana. Mungkin dari salah satu dari 5 keluarga tersembunyi. Ayo beritahu kami. Buat kami takut. Kami tidak akan menghentikanmu untuk memiliki kebebasanmu setelah itu. Kerumunan menunjukkan tatapan menghina. Secara alami, semua orang tahu bahwa pemuda itu hanya mengejek Harvey. Tapi itu normal. Bagaimana mungkin orang yang hanya disimpan memiliki uang sebanyak itu? Jika dia benar-benar punya uang sebanyak itu, lalu mengapa dia menjadi pria simpanan sejak awal? Kenapa dia harus dikeluarkan dari keluarganya? Ratusan dan jutaan dolar. Harvey mengerutkan kening. Jujur saja, aku bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang aku miliki. Aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Itu semua hanya angka bagiku. Saat-saat paling bahagiaku adalah ketika aku mendapatkan beberapa dolar per jam dari pekerjaanku. Kau tidak tertarik dengan uang. Para wanita cantik memutar mata mereka setelah mendengar kata-kata Harvey. Tidak tertarik pada uang. Dia pikir dia paling bahagia berpenghasilan beberapa dolar per jam. Berhentilah berpura-pura. Bahkan Cynthia Zimmer sedikit terkejut. Dia tahu kakak iparnya sangat mengesankan. Dia bahkan tidak peduli dengan saham Hearthstone Corporation. Tapi ini terlalu berlebihan. Diana Lee tertawa dingin. Setelah menilai Harvey, dia mengejek. Hahaha. Ellie Burton dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Ejekan dan penghinaan jelas terlihat di mata mereka saat melihat Harvey. Itu hanya angka. Dia tidak tertarik pada uang.
Bukan hanya Floodwell, orang-orang dengan pola pikir seperti itu mungkin bisa mendominasi Walsing. Tapi menurut Ellie, orang seperti itu sangat langka. Penguasa Longmen, penguasa Istana Emas, adalah salah satunya. Orang pertama di pemerintahan Floodwell pun hampir tidak termasuk dalam daftar. Bahkan tuan muda dari keluarga Bauer pun tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Harvey bukan dari Istana Emas, juga bukan dari keluarga Bauer. Lalu, bagaimana dia berani mengatakan hal seperti itu? Lelucon macam apa ini? Hehehe. Jadi, kau tidak tertarik pada uang? Maafkan aku, Tuan York. Pemuda itu tersentak dan pura-pura kaget sebelum menggenggam erat tangan Harvey. Kau pasti punya target pendapatan harian kan? Mengapa tidak biarkan kami merasakan kehidupan sehari-harimu? Kerumunan tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata pemuda itu. Target pendapatan harian. Seorang pria yang menghasilkan 15 juta dolar setiap hari. Bahkan jika mereka ada, mereka pasti tidak akan terlihat seperti ini. Ellie memelototi pemuda itu. Cukup, Bodi. Tuan York di sini tidak tertarik pada uang. Dia akan menenggelamkanmu dengan uang tunai jika kau terus memprovokasinya. Bab 3258. Tentu saja. Saya mengerti. Pria muda itu menunjukkan tatapan hormat sambil terus membungkuk. Tolong maafkan aku jika aku melakukan kesalahan, Tuan York. Jangan menenggelamkanku dalam target pendapatanmu. Aku sangat takut. Semua propertiku hanya bernilai sepersekian dari target pendapatanmu. Bodi menunjukkan ekspresi ketakutan sambil membungkuk hormat kepada Harvey York, membuat orang banyak tertawa. Harvey menjadi bahan tertawaan di mata wanita cantik. Orang sepertimu pasti yang terbaik di Floodwell, Tuan York. Ujar Ellie Burton sambil terkekeh, rantai emas menggantung di lehernya. Aku datang ke sini untuk membangun basis farmasi dan memproduksi beberapa obat yang sangat dibutuhkan secara internasional. Aku berencana untuk meminta pinjaman beberapa ratus juta dolar kepada bank, tetapi aku pikir lebih baik jika aku memintanya langsung darimu daripada berdoa kepada para dewa. Jika kamu bersedia berinvestasi pada kami, aku jamin kamu akan mendapatkan ROI dalam 1 tahun. Investasimu bahkan bisa meningkat 3 kali lipat hanya dalam 10 tahun. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tertarik? Lagi pula, beberapa ratus juta bukan apa-apa bagimu kan? Sebaliknya, bagaimana kalau kamu menyerahkannya kepada pria rendah hati sepertiku? Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Ellie benar-benar keterlaluan. Dia tidak menghormati Harvey sama sekali. Dia menginjak-injak harga dirinya. Kita pergi, kakak ipar. Seru Cynthia Zimmer marah sambil menggenggam tangan Harvey. Dia tahu Harvey sangat kaya, tapi dia tidak bisa begitu saja menghamburkan uang untuk sembarang proyek. Tuan muda dari India itu tampaknya mencurigakan. Tidak mungkin Harvey akan tertipu olehnya sejak awal. Namun, Harvey melambaikan tangan memberi isyarat agar Cynthia tenang. Ia lalu melirik Ellie dengan penasaran. Basis farmasi. Jika ini proyek nyata, dan kau tidak hanya membuat obat generik, kedengarannya cukup menarik. Jika kau bisa menjamin uangku kembali dalam 1 tahun dan bunga berlipat ganda dalam 10 tahun. Bagaimana kalau begini, tulis proposal dan siapkan dokumen untuk tahap awal. Kirimkan juga salinan dokumen persetujuan dari pemerintah. Kalau ini nyata, dan kau menjamin keuntungannya, aku akan berinvestasi 1,5 miliar. Ellie awalnya berniat mempermalukan Harvey, tapi Harvey tidak keberatan membantu jika proyeknya memang menguntungkan. Lagi pula, jarang ada orang yang datang menawarkan kerjasama seperti ini. Kau ingin proposal. Dan kau bisa investasi 1,5 miliar dolar. Kerumunan heboh. Bahkan tuan muda dari keluarga Bauer pun tidak berani bicara seperti itu. 1,5 miliar dolar bukan jumlah kecil. Bahkan keluarga papan atas sekalipun belum tentu menyimpan uang sebanyak itu secara likuid. Mengapa Harvey bicara seolah-olah dia mampu, padahal kelihatannya dia tidak paham apapun? Semua orang mulai berpikir Harvey hanya mencari perhatian. Alih-alih menyadari dirinya dipermalukan oleh Ellie, ia malah semakin terlihat bodoh.
Betapa memalukannya. Diana Lee tertawa dingin. Baik. Aku akan kirim proposalnya besok. Tapi paling tidak, kita harus melihat dulu dana investasinya kan? Ayo. Mari kita lihat berapa banyak uang yang ada di rekeningmu. Bab 3259. Ellie Burton terkesan setelah mendengar jawaban dari Diana Lee. Seperti yang diharapkan dari wanita yang dipilihnya, Diana tahu persis bagaimana mengikuti rencana Ellie. Ellie tertawa kecil sambil memegang segelas sampanye. Ayo. Ayo lihat. Tuan muda terbaik Floodwell hanya bisa membagikan 1,5 miliar dolar. Dia sama sekali tidak tertarik pada uang. Mari kita lihat berapa banyak uang yang dia miliki. Gunakan kesempatan ini untuk berbicara dengannya. Mungkin kita bisa meminta lebih banyak investasi darinya di masa depan. Benar-benar yang terbaik dari Floodwell. Kamu tidak terkalahkan. Semua salam untuk Tuan York. Ketika Ellie meminta semua orang untuk maju, teman-temannya mulai berpura-pura membungkuk di depan Harvey York sambil menyanjungnya. Siapapun dapat mengatakan bahwa mereka hanya mengejek Harvey. Orang bodoh ini tidak akan menganggap ini semua serius kan? Pikir para wanita cantik yang melihatnya. Kita akan lihat bagaimana dia terus berpura-pura sekarang. Tiba-tiba, ponsel Harvey bergetar. Ia secara naluriah mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa notifikasi, namun jarinya tergelincir dan secara tidak sengaja mengklik siaran suara di teksnya. Klien yang terhormat, dividen triwulanan Anda dari Mordu Casino Palace Las Vegas, 1,5 miliar. Semua orang terkejut, bahkan tidak bisa bereaksi terhadap situasi tersebut. Bahkan Ellie yang tinggi dan perkasa, tercengang. Semua orang berdiri diam, menatap Harvey. Tidak seorang pun mengira bahwa dia akan memiliki uang sebanyak itu dalam waktu yang begitu singkat. Bohdi, dengan panik, menelan ludahnya. Ia belum pernah melihat uang sebanyak itu sepanjang hidupnya. Diana, yang sebelumnya memandang rendah Harvey, merasakan jemarinya mulai kesemutan. Dia sangat ingin Harvey memeluknya saat itu juga. Cynthia Zimmer pun membeku. Dia tidak menyangka Harvey benar-benar mendapatkan uang sebanyak itu. Harvey sendiri terkejut dengan pemberitahuan tersebut, tetapi segera menyadari ini pasti ulah keluarga Mendoza. Lagi pula, Harvey sebelumnya telah memenangkan cukup banyak uang dari Jason Leo. Seiring dengan bisnis keluarga Mendoza, wajar saja jika Harvey mendapatkan uang sebanyak ini kembali. Joanna Mendoza, yang tahu Harvey akan datang ke Floodwell, sepertinya membawa uangnya ke sana sesegera mungkin. Mungkin dia khawatir Harvey tidak akan cukup. 1,5 miliar. Ellie menggertakkan giginya, sementara semua orang masih terpana. Aku tidak percaya ini. Kau mendapat uang dari Mordu Casino Palace. Entah kau memiliki salah satu dari 6 lisensi kasino, atau kau sendiri sebenarnya adalah raja judi. Tapi kau hanya seorang pria simpanan. Kau tidak memiliki bakat seperti itu. Jarimu terpeleset. Atau apakah kau mengunduh beberapa aplikasi suara untuk pamer? Jika kau benar-benar cakap, lalu mengapa kau bahkan menjadi pria simpanan? Orang-orang yang terdiam merasa seperti telah dibodohi sepenuhnya oleh Harvey. Dia hanya seorang pria simpanan yang diusir dari rumah. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Apakah dia bahkan tahu berapa banyak nol yang ada di 1,5 miliar dolar? Beraninya dia masih pamer di saat seperti ini. Bab 3260. Semua orang menyadari apa yang terjadi saat itu. Aku tahu itu. Lihat bagaimana dia berpakaian. Tidak mungkin dia punya uang sebanyak itu. Kau pamer dengan beberapa aplikasi suara. Seberapa egois kau bisa? Kau memalukan, Nona Zimmer. Lihat dirimu. Kau bahkan belum pernah melihat uang sebanyak ini. Tuan Muda Burton dan Tuan Muda Bohdi hanya bercanda denganmu. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah seorang jagoan di sini? Orang-orang yang dikejutkan oleh Harvey York sadar sebelum tak henti-hentinya menghinanya. Semakin besar kejutannya, semakin keras kata-katanya. Bajingan yang malang ini hampir membuat kita tertipu. Harvey dengan rasa ingin tahu menyaksikan orang-orang itu mendidih dalam kemarahan.
Dia tidak punya niat untuk menjelaskan situasinya sama sekali. Mereka hanya begitu picik baginya. Diam. Kau tidak bisa berbicara tentang kakak iparku seperti itu. Cynthia Zimmer menjadi marah setelah melihat Harvey diejek tanpa henti. Dia tidak akan berbohong padamu seperti itu. 1,5 miliar dolar benar-benar bukan apa-apa baginya. Dia menyerahkan saham Hearthstone Corporation-nya kepada saudara perempuanku tanpa mempermasalahkannya. Bodhi dan yang lainnya berdiri membeku di tempat sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Dia menyerahkan perusahaan itu. Sungguh lelucon. Semua orang tahu bahwa Joseph Bauer bertanggung jawab atas itu. Karena Mandy Zimmer memiliki saham, itu hanya berarti dia menerima lamaran pernikahan Joseph. Dia menjual tubuhnya sendiri untuk saham. Apa yang harus dipamerkan? Cynthia bahkan mengatakan bahwa ini semua karena Harvey. Apakah dia tidak tahu bahwa kakak iparnya sedang kacau sekarang? Diana Lee melangkah maju. Dia hanya anak yang malang, tapi dia tetap membutuhkan rasa hormat. Mari kita makan sekarang. Semuanya akan berlalu setelah 1 atau 2 minuman. Diana kemudian terus menatap Ellie Burton. Niatnya cukup jelas. Ellie tidak mampu lagi memprovokasi Cynthia jika dia benar-benar menginginkannya. Ellie menatap Cynthia dengan tatapan sedih sebelum menunjukkan senyum lembut. Aku membeli seluruh halaman untuk malam ini, Nona Zimmer. Pesan apapun yang kamu inginkan. Kami akan pergi ketika kami semua sudah mabuk. Aku memesan Dragon Set hanya untukmu. Minum ini dulu. Seorang pelayan kemudian masuk dengan deretan Ace of Spades. Api terang menyala di atas minuman, seolah-olah itu adalah naga sungguhan. Set itu saja menelan biaya ratusan hingga ribuan dolar, memamerkan kekayaan Ellie dalam melakukannya. Diana dan wanita lainnya sangat gembira. Mereka mati-matian mencoba yang terbaik untuk menjadi santapan Ellie pada saat itu. Diana bahkan menyeret Cynthia ke kursi utama. Ellie dengan tenang berjalan ke depan sambil menunjukkan gerakan. Bodhi mencibir dingin sebelum menghalangi jalan Harvey. Harvey kan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku tidak terlalu peduli apakah kau begitu mengesankan atau tidak. Aku bahkan tidak peduli apakah kau pacar Cynthia yang sebenarnya atau sebaliknya. Tapi karena Tuan Muda Burton menginginkannya, maka dia miliknya. Lebih baik kau pergi dari sini sekarang juga.